Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Nuryani. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada presentasi kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan sebuah visi akan digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari tahapan B, A, G, J, A. B-nya adalah buat pertanyaan utama. A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan utama, tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada tahapan ambil pelajaran, tahap ini berisi tentang bagaimana memandu pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada tahapan gali mimpi, tahapan ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahap jabarkan rencana, kita akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap yang terakhir, yaitu atur eksekusi, pada tahap ini kita akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari tahapan-tahapan Bagja yang telah saya lakukan, kemudian saya merumuskan sebuah visi guru penggerak, yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, berprestasi, siap bekerja, serta menguasai iptek pada tahun 2026. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya merumuskan sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada tahapan ambil pelajaran, muncul pertanyaan pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi pembelajaran apa yang digunakannya? Ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pertama, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua,
Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan meningkatnya motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, mencari referensi tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten terhadap hal tersebut. Pada tahapan jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Ketiga, bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Ketiga, pemberian reward atau hadiah pada peserta didik yang memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi belajar yang tinggi. Pada tahapan atur eksekusi, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian visi dan rancangan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut yang saya rumuskan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.